Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami ingin membawakan presentasi terkait UTS atau ujian tengah semester mata kuliah PPTKI ya di PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada proyek yang kami ambil adalah berjudul Implementasi Sistem Pemilu Berbasis Blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi proses pemungutan suara. Untuk project management tool yang kami gunakan adalah GitHub Project ya. Ini kita gunakan secara daily di sehari-hari. Ada dua dashboard yang kita gunakan. Pertama adalah roadmap, yang kedua adalah bot ya. Ini capture yang kita ambil dari GitHub Project ya. Nah, ini untuk yang botnya ya. Jadi ada tiga pipeline, ada to do, in progress, dan done gitu. Ini kita gunakan secara daily karena memang terintegrasi dengan kode repository yang kita taruh juga di dalam GitHub-nya. Namun untuk menjelaskan project secara keseluruhan mungkin akan lebih mudah jika kita menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS ya. Sayangnya untuk GitHub Project tidak mendukung WBS, jadi kita membuat WBS tersendiri ya, yang kita buat di dalam file Excel. Ya. Nah, ini WBS yang kita buat ya. Ada 7 epic yang kita buat untuk project ini. Pertama adalah development blockchain election ya. Ini untuk epic pertama. Epic yang kedua adalah development bootstrapper. Kemudian epic yang ketiga adalah development backend. Epic yang keempat adalah development front end. Ini berbasis web. Kemudian eh, epic berikutnya deployment, pengujian dan simulasi serta pembuatan laporan. Untuk roadmap-nya kita jadwalkan untuk Epic Development Blockchain Election itu 3 bulan ya, dari Oktober sampai Desember. Untuk Bootstrap Sphere juga 3 bulan, November sampai Januari. Untuk backend 2 bulan, November sampai Desember. Kemudian front end 3 bulan, dari November sampai Januari ya. Selebihnya kita planning untuk simulasinya di Januari ya, deployment, simulasi, dan terakhir pembuatan laporan. Untuk Epic yang pertama yaitu Development Blockchain Election, eh, kita bagi menjadi 5 story, yaitu Core Blockchain Development, P2P Network, fitur pemilu, keamanan, dan skala jaringan. Namun pada akhirnya yang untuk story yang kelima, skala jaringan ini kita cancel ya, karena yang awalnya kita mau membuat pemilu serentak, akhirnya kita batasin skupnya hanya sampai pilkada saja, sehingga tidak membutuhkan skala jaringannya. Kemudian untuk status activity dari setiap story, pertama adalah eh, story untuk core blockchain development ya. Ini ada 5 activity ya, yaitu implementasi struktur blok, mekanisme hashing, konsensus POW atau proof of work, dan penyimpanan dan sinkronisasi blockchain antar node, serta validasi blockchain dengan aturan longest chain. Ini semuanya sudah selesai statusnya ya, sudah done. Kemudian untuk activity dari story P2P network ada 2, yaitu implementasi P2P network dan integrasi dengan Bootstrapper. Dua-duanya juga sudah done. Kemudian untuk activity dari story fitur pemilu ada 5, yaitu registrasi kandidat, transaksi handle vote, penyimpanan dan penyiaran suara ke jaringan, penghitungan suara, dan penyusunan untuk mendukung pemilu serentak di Indonesia. Dari 5 activity ini ada satu yang kita batalkan ya, karena kita tidak jadi untuk eh, membuat pemilu serentak, tapi hanya pemilu daerah ya, atau pilkada gitu. Nah, untuk 4 activity ini
statusnya juga sudah done semua ya. Kemudian untuk eh, story keamanan ada tiga activity yaitu mekanisme rate limiting, implementasi tanda tangan digital dan implementasi enkripsi. Yang dan baru satu, yang in progress masih ada satu, kemudian yang to do ada satu. Yang to do ini low priority ya, jadi kita memang eh, prioritaskan di belakangan ya. Kemudian untuk skala jaringan ini sebenarnya sudah kita siapkan untuk tiga activity, tapi story ini kita cancel ya karena kalau cuman pilkada itu node-nya tidak begitu banyak sehingga tidak diperlukan scaling ya, scaling network atau skala jaringan tidak diperlukan. Kemudian untuk Epic Development Bootstrap ada tiga story ya, yaitu core, core Bootstrap Peer, kemudian node interaction dan keamanan. Untuk story core Bootstrap Peer ada 7 activity. Ini sudah selesai semua ya, kecuali yang activity kelima, yaitu untuk deteksi node tidak aktif. Ini kita cancel ya, karena ini nice to have saja ya. Dan kita lebih prioritaskan untuk aktiviti-aktiviti yang lain ya, yang lebih penting gitu. Ya, kemudian untuk node interaction ada 3 aktiviti dan semuanya sudah done. Kemudian untuk keamanan ada 3 aktiviti dan sudah selesai ada satu yang done yaitu untuk rate limiting. Untuk enkripsi dan IP whitelist masih proses pekerjaan ya, masih dituduh belum dikerjakan karena memang timelinenya juga ada di Januari ya, mungkin bulan depan akan kita eksekusi. Mungkin itu dari saya. Untuk story berikutnya yaitu development backend akan dibawakan oleh teman saya, oleh Mas Haji. Silakan Mas Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang development backend. Development backend ini sendiri terdiri atas dua stories ya. Bisa dilihat prepare dan API development. Prepare sendiri listnya terdiri ada 5 ya. Yang pertama kita akan mendesain database dan ini udah kita lakukan sehingga statusnya done. Kemudian pembuatan skeleton API juga oleh Mas Rizal dan kemudian adanya seeding kan data kandidat dan data pemilih ini udah kita lakukan dan sehingga bisa kita lanjut ke riset untuk integrasi dengan sidik jari atau biometrik. Ini sudah done. Lanjut ke API development. Di sini kita membuat sebuah API login panitia yang dibuat oleh Mas Rizal. Kemudian adanya register antara register not peer atau IP waitlist ini lagi kita sedang progress ya. Kemudian remove not peer juga kita akan targetkan untuk bulan ini. Kemudian adanya transaksi vote itu sudah saya kerjakan dan statusnya. Lalu adanya API lihat hasil dan. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sahrul mengenai development front end web based. Silakan, Mas Sahrul. Suara saya Penjelasan, Mas. terdengar. Ya, Ya, terdengar. terdengar, Mas. Silakan. Untuk bagian saya itu development front end, sebenarnya untuk di bagian desain itu sudah keluar semua. Namun untuk di bagian front end setup, untuk investasi proyek, karena masih ada pemilihan framework yang saya lakukan sekarang. Jadi untuk bagian framework setup dan komponen sampai ke bagian API integration itu masih dalam proses pencarian komponen yang sesuai. Namun untuk desain akhir-akhir ini sudah saya kerjakan semua sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya bagian deployment dijelaskan oleh siapa ya? Ya, Mbak Kiki, silakan. Untuk Bang Haji. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Haji. Ini Mbak Kiki, silakan Mbak Kiki. Halo.
Mbak Kiki. Di unmute dulu Mbak Kiki, mic-nya di unmute dulu Mbak Kiki. Maaf, untuk epic nomor 5 yaitu deployment dari pembelian VPS sampai setup dan deployment server front-end akan dikerjakan oleh Bang Aji, statusnya to do semua. Untuk yang keenam, pengujian dan simulasi akan dikerjakan oleh saya, statusnya to do semua. Untuk pembuatan laporan, 2 sudah selesai, yaitu pembuatan PPT untuk tugas 1, take video presentasi tugas 1. Sisanya akan dikerjakan oleh saya 2, dan yang terakhir akan dikerjakan oleh Mas Syahrul dan statusnya masih to do. Selanjutnya akan dijelaskan eh, rangkuman progres pengerjaan proyek ini. Yang pertama di development blockchain election ada 5 activities. Yang core blockchain development sudah selesai, expectednya 100%, actual 100%, timelinenya Oktober dan sudah selesai auto on track. Yang kedua juga sama dengan yang pertama, begitupun yang ketiga. Dan untuk yang keempat, expectednya 50%, namun actualnya 33%. Timeline-nya Desember, berarti masih delay ya. Dan yang kelima di cancel, seperti yang dijelaskan oleh Kak Rizal tadi. Kemudian di epic kedua, development bootstrap peer, ada 3 activities. Yang pertama, core bootstrap peer, expected-nya 66%, actual-nya 100%, timeline-nya Januari, dan sudah selesai lebih dulu dari timeline-nya. Begitu pula yang node interaction. Untuk yang ketiga, expected-nya 50%, actual-nya 33%, timeline Desember, tetapi delay karena actual-nya hanya 33%. Kemudian epic ketiga yaitu development backend. Ada 2 yaitu prepare, expected 50%, actualnya 100%, timelinenya Desember, dan sudah selesai lebih dahulu. Berarti on track early ya. Kemudian yang terakhir API development, expectednya 50%, actualnya 60%, dan diinginkan untuk selesai pada bulan Desember, berarti on track. Yang kemudian yang epic keempat, development front-end atau web-based, ada 4 activities. Yang pertama design, expected-nya 100%, actual-nya 50%, deadline-nya atau timeline-nya November, berarti delay. Juga sama dengan front-end setup, yang expected-nya 100% di bulan November, tetapi actual-nya 100%, berarti delay juga. Kemudian yang ketiga, activities ketiganya, komponen development, expected-nya 50%, namun actual-nya 100%, di Desember ini belum selesai, berarti delay. Dan yang terakhir, API integration, expected-nya 25%, namun actual-nya masih 0%, timeline-nya Januari, berarti delay. Kemudian, Epic yang kelima, deployment, expected-nya 0%, actual-nya 0%, karena deadline-nya masih Januari dan belum dimulai. Kemudian yang keenam, pengujian dan simulasi. Expected-nya 0%, actual-nya 0%, deadline-nya Januari dan belum dimulai atau akan dikerjakan. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Selesainya ada 2, expected 40%, actual-nya 40%, timeline-nya Februari. Ada beberapa yang sudah selesai dan ada beberapa yang akan dimulai. Terima kasih.